cara ini kolektor kita tidak mau, kita yang senang. Kalau tidak senang ya caranya kita baku. Ini lucu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak pengajian. Oh, kayak pengajian. Yo. Ngono ya kena. Oh ya, tak balena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama channel Nurken Bunse Jepara atau Petingkah Rasa. Selamat menikmati. Malam ini kita mau membahas bunse serut ya, jenis serut. Kita nanti kupas sedikit tentang konsep serut ini. Saya beri konsep dulu itu dari alam kembali ke alam. Istilahnya kayak kita tuh manusia nantinya kembali ke alam juga. Selamat menyaksikan. Ini ada teman-teman dari grup pelan ya, benar. Nah, kita kasih salam dulu satu-satu. Nama saya Nur Hadi. Bun. Hadi. Oke. Pak. Apa manis amin nih kebersamaan ya seperti ini. Ini tradisi Indonesia ya, di seluruh Indonesia lah. Kalau ngomong Jawa Tengah saja kurang global. Monggo, Mas. Ben kita bareng-bareng. Ben keroyokan. Kenapa pohon ini kita kasih judul dari tanah kembali ke tanah? Filosofinya kita dari rahim ibu ini, dari dunia yang dahulu, dari Nabi Adam. Nantinya kita tinggal itu ya kembali ke bumi. Nah, ini dulu kita dapatkan bahan tuh awal mulanya tuh teman-teman nggak suka karena akar serut itu panjang sekali. Jadi kita ringkas. Ujung sama ujung kita masukkan ke tanah. Nah, kita tahu bahwa karakter serut itu banyak tunasnya. Akhirnya kita bikin yang dari ujung ke ujung itu saya masukkan ke tanah. Akhirnya kita kasih konsep seperti itu. Karya ini kita buat itu awalnya kita membuat konsep ini. Kita pernah dapat pelajaran bahwa kita bermain seni itu harus mencetak sejarah. Itu saya ingat itu waktu di Jawa Tengah itu dari tinggalan Candi Borobudur itu kan sampai sekarang itu dikenang anak cucunya itu dari Sangpekarya. Seperti itu kira-kira. Dan nanti coba kita ekspos. Menurut saya ini gaya baru. Saya pernah membuat gaya seperti ini. Ada beberapa porsi. Yang pertama kali wahong. Kalau tidak salah sekarang ada di Nganjuk. Itu wahong. Yang kedua serut. Kepegang Mbah Tony Nganjuk. Yang ketiga kepegang di Pati. Yang keempat ini konsep
hampir sama, cuman gayanya sing agak beda. Karena orang bilang tuh orang seni punya tes atau punya jati diri tersendiri atau karakter. Itu judulnya sama, cuman bentuknya yang beda. Ya mungkin di angan-angan saya itu gimana sih caranya mencetak sejarah tadi, yang menurut saya itu waktu kita nyampe, waktu kita belajar dulu, itu ada senior saya yang bilang seperti itu, gimana caranya mencetak sejarah tentang seni. Ya, inilah seperti itu. Kita tuh bekerja terbiasa main keroyokan ngono. Kita selalu pengen menjalin kebersamaan sama teman. Ya alasannya untuk ini kebersamaan. Kan yang seniman dengan bentuk semacam itu, artinya dengan konsep yang mungkin kita belum tahu. Ya kalau yang tadi bilang kalau itu abstrak, sang seniman yang bisa ngasih judul. Jadi posisi ini kita belum bisa tahu ke arah mana ini. Kalau ekspresi itu dari cerita sang pekarya. Saya sudah bilang ini tadi, ini dari angan-angan ya, istilahnya dari imajinasi. Kalau pohon ini ya termasuk penemuan kita, penemuan saya. Jadi kalau kesimpulannya itu, kalau apa yang dipertanyakan tadi tentang ekspresi. Kalau ini bukan ekspresi, saya rasa ini gaya. Jadi sama juga ekspresi. Kalau bentuk semacam ini dibentuk gaya belum ada, ya kita namakan gaya Nurgen. Rasanya seperti itu. Memang sulit dicerna dengan dibandingkan dengan konsep pohon secara umum. Kita berangan-angan, yang kita libatkan itu imajinasi kita sendiri, rasa tes kita sendiri, dimana rasa itu terlampiaskan, kita aplikasikan sebuah material yang sudah seperti ini. Saya rasa seperti itu. Kalau kurang enggak, kita mohon maaf, yang kita sampaikan ya unek-unek yang kita punya, rasanya seperti itu. Cuma ini kalau dipamerkan ya sulit diterima dari juri, karena ini kan dari imajinasi, cara sombongnya dari imajinasi sang pekarya. Saya rasa seperti itu. Memang kita nantinya di pameran nanti dari pertama dari rumah itu, nanti di pameran tuh nggak ada ini ya, nggak ada tujuan kita cari menang atau cari ini. Kalau cari posisi pastilah, soalnya bertujuannya gimana sih karya tersebut atau kita unjukin di event tuh, pohon atau karya ini bisa jadi center point di sana, jadi center penglihatan istilahnya. Bukan sok bagus enggak, tapi rasa uniknya itu nyampe. Itu dari rasa pekerjaannya itu di sana tuh ada kebanggaan tersendiri, bukan puas ya, Pak. Ada kebanggaan tersendiri. Ya, kalau saya tambahkan, itu imajinasi dari sang seniman. Artinya tanpa boleh dibilang kalau dalam posisi lukis itu seni itu tidak terbatas. Bisa jadi. Apakah seperti itu? Bisa jadi.
kita kerja itu ditemani anak saya sendiri gitu. Soalnya pekerjaannya kayak bayaran ini larang ya mas. Nah tidak tahu ini anak saya nanti jadi pekarya atau jadi belante ini tidak ngerti ini. Kalau penekukan seperti ini biasa saya gunakan dengan rasa. Kalau kita sudah terbiasa main rasa, kita nekuk itu tidak dari depan pun sudah bisa. Kita nekuk sesuatu, bikin perantingan dari samping pun seperti ini, kita sudah bisa merasakan. Mana sih yang ini nanti yang terjadi dimensi itu, kita sudah merasakan hal itu. Nah kita selalu membiasakan seperti itu. Nah, yang perlu kita review dari tadi itu, cara pengawatan itu harus keseluruhan dulu. Nanti baru kita tekuk satu persatu. Dan jangan sampai kita mengawati satu, baru kita tekuk, kita ngawati satu, baru kita tekuk. Nah nanti rekan-rekan misalkan dipercaya jasanya itu, dipercaya kolektor tuh, kasihan kolektornya nanti. Jadi kalau metodenya semacam ini itu saling menguntungkan. Dikawati semua dulu, lalu kita tekuk bersama-sama. Setelah kita tekuk, kita terbiasa itu tekuknya tuh dari samping, misalkan dari sini, biar teman-teman ada yang lihat, misalkan kalau ada penontonnya. Setelah itu, setelah jadi tekuk-tekukan itu anak cabang ini, nah nanti kita revisi ulang dari depan, mana sih yang kurang lah, baru kita tekuk ulang lagi, kita sesuaikan. Makanya kita biasakan. Nah biasanya teman-teman kayak gini, ditekuk disawang dulu, ditekuk disawang dulu sambil merokok itu. Kasihan kolektornya nanti kalau kita diterjang rasanya gitu. Gunakan nama ini termasuk metode. Nah, kalau kita nakui dari sudut lain, tidak dari depan, itu artinya kita melatih diri kita sendiri sejauh mana sih kemampuan kita. Kalau masih kurang ya harus kita usahakan gimana caranya kita terbiasa memikirkan itu dengan rasa, bukan dengan matematik. Rasanya gimana sih? Gini aja mengalir. Kalau kita sudah terbiasa, tidak ada rasa salah. Nyaman aja, maksudnya dari sini silakan, oke. Dan biasanya itu kalau di kolektor seperti itu kita pakai metode jajak. Kan dengan cara ini kolektor kita tidak mau, kita yang senang. Kalau tidak senang ya caranya kita babu. Ini lucu kan? Ini rencana besok kita mau bawa ke Pacitan punya teman-teman di sana. Kita mau berpartisipasi, bersenang-senang di sana teman-teman. Di Jepara tuh kayak gini, kita antusias untuk hobi itu. Kita gantian silaturahmi sana kemari kayak teman tuh, sampai larut malamnya masih banyak teman-teman pada
kita pilih akarnya, kita ekspos seperti yang akar yang kita pakai. Sebenarnya dulu waktu kita di tenaga kita, jasa kita digunakan sama kolektor untuk menang di event itu sebenarnya itu gampang, karena kita hafal kemauan teman-teman kita juri itu hafal, maunya yang kunci seperti apa itu kita lumayan hafal, karena itu memang profesi kita sehari-hari. Sulitnya ya seperti ini, kalau kita pengen menemukan jati diri karakter kita itu yang sulit itu seperti itu. Kita tidak mau dikira dari teman-teman kita itu sama-sama pekarya itu, kadang-kadang ada yang ngarani, loh itu gayamu gaya apa kan, misalkan saya ketakutnya bisa diarani bikin gaya hafalan, dari itu yang heran kan. Gimana cara kita untuk mengekspresikan diri untuk berkarya yang lebih maju. Nah, semacam ini bentuknya itu bisa kita kasih nama gaya kontemporer, ya masih juga. Silakan mereka tinggal. Nah, kalau kita sih berkarya sih kita menyesuaikan unek-unek. Untuk masalah bagus atau tidaknya itu urusan itu urusan pemirsa itu ya, penonton. Nah sebenarnya cabang yang semacam ini itu sebenarnya itu masih pengelosan nih sebenarnya. Cuman kalau kita mau ikut partisipasi ya harus ikut aturan di pameran di sana ya. Ya setidaknya kita tahu etika gitu, tidak los-losan lalu dibawa ke tempat event itu harus perapiannya harus. Oke, sudah mulai tampak. Nah sisi-sisi yang seperti ini kita harus jeli pemirsa. Mana sih yang kita tonjolkan taju yang depan misalkan, yang ujung paling depan ini misalkan kita taju itu tidak harus taju itu harus teman-teman bilang ada yang gumpalan, ada yang ini apa berdaunan yang paling kalau itu paling atas atau bisa dikatakan mahkota kalau teman-teman yang paling atas. Itu mahkota atau kanopi itu tidak harus daun di atas. Kanopi itu bisa seperti ini. Apalagi kok misalkan dibilang mahkota itu paling atas ya. Misalkan dibilang ada perantingannya apa segerombolan cabang sama daunnya di atas ya sudah jadi masalah gitu. Istilah itu sah-sah saja. Cuman kalau menurut saya itu kanopi tidak harus pakai perantingan atau pedaunan di atas. Pedaun. Iya. Nah ini termasuk kita tonjolkan itu termasuk center of interest kalau di sini. Nah, ini bisa dikatakan center point. Nah, makanya itu harus kita ekspos, harus kita tonjolkan. Nah di sini kita ngasih sisi-sisi ini mana sih nanti bisa terjadi dimensi ini harus kita jeli. Misalkan ini yang tonjolan ke depan, yang bawah ini harus pendek, ini hampir sejajar, hampir datar, ini harus berani kita kurangi. Benar, kelihatan nggak ada? Ya kan, ini keluar, ini masuk. Nanti keluar masuknya ini kebaca, ini bisa dikatakan siluet. Siluet itu garis yang paling cantik.
kalau ada keluar masuknya seperti ini bisa dikatakan seliwet dimensi, bisa dikatakan garis dimensi ya. Keluar masuk lagi, di amati dari depan ini keluar masuk lagi sampai ke sana. Nah, harus monoton segitiga seperti ini. Ini kalau dibikin ribbon nanti ya tidak tampak ini apa flow-nya liwanya ini tidak tampak. Nah ini kenapa kita namakan ini apa tadi dari tanah kembali ke tanah ini pohon tidak dari ujung pangkal ini, soalnya ujungnya saya masukkan ke dalam. Kita tahu bahwa serut ini banyak tumbuhnya terus gampang hidup. Kita balik, misalkan kita proses balik apa itu materinya atau bahannya, dia mau juga mau hidup. Kita harus pelajari karakternya dulu. Teman-teman bonsai, ini besok kita rapikan karena kita sudah larut malam. Kasihan ya teman-teman yang oh iya, yang sebenarnya tadi apa? Sudah cukup Pak? Jangan untuk bentuk gambar wayang tadi ya. Ya, akhirnya itu sependapat kan sih. Ya sebenarnya ini tadi konsep awalnya itu ketebak sama beliau ini Pak Haji. Sudah hasilnya seperti ini bisa kita bilang ini, soalnya dulu kita punya unek-unek itu bikin bonsai itu kayak lukisan wayang Semar kayak. Alhamdulillah kita dapat bahan yang lurus, barang yang lurus seperti itu. Awalnya ini yang paling bawah ini menonjol. Kalau kita reposisi seperti ini akhirnya menonjol ke atas. Nah, setelah ini kita prediksi ini kecil, kita tekuk, kita lapis dulu kan. Akhirnya kita taruh ke bawah sini. Jadi ujung pangkalnya dan ada beberapa kali saya nanti kita tunjukkan gambarnya di video ini. Kita akhiri malam ini, teman-teman kalau ada yang mau mengikuti channel kita yang kita kasih judul petingkah atau biang petingkah, mari kita belajar bersama-sama untuk kemajuan bonsai. Nah, tujuan saya untuk memadukan seni rupa sama seni bonsai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.